Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu pendidikan karakter. Yang pertama adalah pengertian pendidikan karakter. Penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter di dalam konteks sekarang ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyuntik, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Ini sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Nah, jadi menurut Likona, karakter ini berkaitan dengan konsep moral, kemudian sikap moral, dan perilaku moral. Jadi ketiga karakter ini sangat berkaitan erat dengan karakter siswa. Jadi berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik itu didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Kemudian kita lihat pengertian pendidikan karakter menurut Likona. Jadi menurut Likona, pendidikan karakter itu dapat didefinisikan sebagai usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini bahwa definisi pendidikan karakter itu menyatakan bahwa suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian, pendidikan karakter menurut tokoh lain yaitu Suyanto. Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk dapat bekerja sama, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Kemudian pendidikan karakter menurut tokoh berikutnya yaitu Kertajaya. Menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian yang berbeda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Kemudian, pendidikan karakter menurut kamus psikologi. Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tepat. Jadi, ada 18 butir pendidikan karakter yang perlu ditanamkan pada diri siswa. Yang pertama adalah sikap religius. Jadi karakter religius ini merupakan karakter yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah karakter jujur. Jujur terhadap hal apapun. Kemudian karakter yang ketiga adalah toleransi. Mengapa toleransi dibutuhkan? Mengingat di negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama sehingga karakter toleransi ini sangat diperlukan. Kemudian yang keempat adalah disiplin. Disiplin juga sangat diperlukan. Kemudian yang kelima, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Jadi, pendidikan karakter ini telah menjadi perhatian dari berbagai negara di dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan.
Jadi, pendidikan karakter ini dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pendidikan karakter secara optimal. Nah, jadi metode yang diperlukan untuk menerapkan pendidikan karakter. Yang pertama adalah metode keteladanan, yang kedua metode pembiasaan, dan yang ketiga adalah metode pujian dan metode hukuman. Dengan keteladanan, kita memberikan teladan bagi para siswa agar teladan kita diikuti oleh siswa. Tentunya adalah teladan-teladan yang baik. Kemudian adalah pembiasaan serta pujian serta hukuman. Nah, jadi karakter ini adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan di dalam pendidikan nasional yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan dan akhlak mulia. Nah, jadi amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ini bermaksud agar pendidikan itu tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas, nilai-nilai luhur bangsa, serta agama. Jadi, pendidikan yang bertujuan melahirkan insan yang cerdas, berkarakter kuat, itu juga dikatakan oleh seorang tokoh yang terkenal yaitu Martin Luther King, yakni kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir dari pendidikan yang sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, kemudian aspek perasaan, dan aspek tindakan. Jadi menurut Thomas Likona, tanpa adanya ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter itu tidak akan berjalan efektif. Jadi, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seseorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting di dalam mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Yang berikutnya adalah 9 pilar karakter. Nah, jadi ada 9 pilar karakter yang dibutuhkan. Yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan. Kemudian yang keenam adalah percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang terakhir adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, jadi kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis di dalam model pendidikan yang menggunakan 3 metode, yaitu knowing of the good, kemudian feeling the good, dan acting the good. Apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama, knowing the good. Ini bisa mudah diajarkan sebab pengetahuannya hanya bersifat kognitif saja. Nah, jadi setelah knowing the good, ini harus ditumbuhkan feeling loving the good.
yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebaikan, menjadi mesin yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang yang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebijakan, maka acting the good itu berubah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut dengan para ahli itu sebagai usia emas atau golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak di dalam mengembangkan potensinya. Nah, namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas itu sangat sulit, terutama bagi orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Disinilah peran guru yang dalam filosofi Jawa disebut digugu dan ditiru dipertaruhkan. Karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan para peserta didik. Selanjutnya, dampak dari pendidikan karakter. Apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Nah, jadi ada beberapa penelitian yang bermunculan untuk menjawab pernyataan ini. Jadi, penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan motivasi siswa sekolah di dalam meraih prestasi akademik pada sekolah. Nah, jadi pendidikan karakter itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan motivasi siswa di dalam meraih prestasi akademik yang ada di sekolah. Nah, jadi seiring dengan sosialisasi yang relevansi dengan pendidikan karakter ini, semoga di dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Sekian dan terima kasih.